والإفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية يا أرحم الراحمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama ta'ala bi barakatihi wa bi fitna qala babu ma yaqulu idza arada dukhul al-khala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, pengurus daripada DKM Al-Abrar yang saya hormati, segenap para jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita, di mana pada pagi hari ini kita berbicara tentang bab ma yaqulu, apa yang mesti diucapkan idza arada dukhulal khala, kalau seseorang hendak masuk ke dalam khala. Khala di dalam bahasa itu maknanya tempat sunyi. Lalu diistilahkan menjadi khala, tempat buang hajat. Karena ada kesamaan antara tempat sunyi dengan tempat buang hajat, karena orang biasa buang hajat di tempat yang sunyi. Kan nggak mungkin orang buang hajat bareng-bareng rame-rame gitu ya. Nah, pasti kalau orang mau buang hajat itu pasti menyendiri. Begitupun kata khala di sini pernah digambarkan dalam Sahih Al-Bukhari dalam bab kitab Bad'ul Wahyi, permulaan wahyu. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa hubbiba ilaihil khala, Nabi dijadikan suka untuk menyendiri. Nah, jadi khala itu maknanya menyendiri. Dan kata yang sepadan dengan khala adalah khalwat. Dalam istilah tasawuf, khalwat maknanya apa? Menyendiri. Nah, ini dipakailah istilah khala untuk sebuah istilah yang merujuk kepada tempat buang hajat. Ada beberapa nama, silakan ditulis. Ada beberapa nama yang digunakan di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan kamar mandi. Yang pertama hammam. Hammam. Jadi kalau kita mau bilang WC, kita lagi umroh, bilangnya apa? Hammam. Ainal hammam? Di mana hammam, kamar mandi? Yang kedua ada kalimat ya mirhat. Mirhat. Sebenarnya dulu, di zaman dulu, yang namanya hammam itu bukannya kamar mandi kayak kita sekarang. Tapi orang dulu pakai itu. Orang dulu kalau punya namanya kamar mandi cuma buat mandi. Jadi ada sumur, mandi di situ. Jadi langsung nimba, langsung apa? Langsung mandi. Enggak buang air di situ. Di mana buang hajatnya? Di kebun. Kalau nggak di Pak di Jamban. Macam-macam tuh ya. Kalau dulu saya di Jamban, kalau di Jakarta di Jamban. Saya pernah ke Subang. Di tempat nongkrong saya di Subang itu gitu. Di sumur. Mau buang hajat di mana? Di kebun. Ada tuh lubang tadi bikin apa dia tuh. Gitu.
Jadi ada perbedaan antara hammam dengan mirhat. Kalau hammam itu buat mandi doang. Maka ulama membahas dalam kitab fikih disebutkan boleh nggak kita baca Quran di hammam, boleh nggak zikir di hammam. Ada sebagian ulama mengatakan boleh, karena definisi hammam di sini bukannya WC, tapi hanya tempat mandi. Kalau sekarang mungkin ada kayak spa kali ya, jadi tempat orang berjemur ya, spa itu yang buat keringetan. Ada lagi istilahnya ketiga al-ghaid. Al-ghaid itu juga sama, maknanya kamar mandi. Yang keempat al-kanif. Al-kanif maknanya toilet ya. Begitupun mirfaq. Nah itu 5 kurang lebih. Hammam, ghaid, mirhat, kanif, mirfaq. Itu 5 istilah WC dalam bahasa Arab. Kalau kita hampir semua sama ya. Mana ya? WC gitu. Cuman kalau dulu memang bahasnya lebih lengkap, ada jamban, ada kakus, ada WC, ada toilet, gitu. Ada sumur. Dulu bagus, apik beneran. Ya, makanya orang dulu tuh sengaja bikin yang namanya sumur beda sama tempat buang hajat. Kenapa? Agar jangan sampai lagi mandi terus injek najis. Sabata fi sahihain, telah tetap di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Nah ini hadis tentang masalah WC, tentang masalah kamar mandi yang meriwayatkan Sayyidina Anas bin Malik. Kenapa? Oh Sayyidina Anas. Kenapa bukan Abu Hurairah? Kenapa bukan Abu Bakar Siddiq? Kenapa bukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajmain? Karena Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah, adalah pelayannya Rasulullah. Kalau bahasa kita sekarang ya, pelayan, khadim. Nah beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini luar biasa. Beliau ketika khidmah dengan Rasulullah dalam usia 8 tahun. Nih kayak santri kita nih, mundir 8 tahun segini nih. Kecilnya segini nih yang baju hitam nih. Segini kecilnya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau ini mundir bin Anas, bapaknya Anas. Mungkin bapaknya Anas Malik kali ini. Segini kecil. Ya. Bagaimana kisahnya Sayyidina Anas bin Malik? Ya, apa berkhidmah dengan Rasulullah. Suatu hari kata beliau, ya, ketika umurku masih 8 tahun, Rasul datang ke kota Madinah. Tiba-tiba saya punya ibu narik saya, fantalaqat bi ilai, dan ibu saya ngebawa saya, nenteng saya ketemu Amir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kata ibu saya nih di depan Rasulullah, ya Rasulullah, lam yabqa rajulun wala imra'atun minal ansar illa waqad athafaka bituhfah. Ya Rasulullah, tidak ada tersisa laki-laki maupun perempuan di kalangan Ansar melainkan semua mereka itu memberikan hadiah kepada engkau ya Rasulullah. Wa inni la aqdir, sedangkan aku enggak mampu ya Rasulullah, sanggup. Ya, susah untuk memberikan hadiah kepadamu, kecuali saya hanya bisa menghadiahkan engkau anak saya yang saya sayangi, yaitu Anas bin Malik. Jadi dihadiahin sama siapa? Ibunya Anas bin Malik. Siapa nama ibunya? Ummu Sulaim. Namanya siapa? Ummu Sulaim. Fakhuzhu ya Rasulullah, ambilnya anak saya ya Rasulullah. Falyahdumka, agar dia bisa berkhidmat melayani engkau ya Rasulullah. Qala fa khadamtuhu 10 sinin. Kemudian beliau mengatakan, saya melayani Rasul selama 10 tahun. Hama dorobani, enggak pernah Rasulullah mukul saya, nabok enggak pernah. Kali itu kesal Rasul nabok enggak pernah. Wala sabani, enggak pernah ngomelin saya, nyaci maki saya enggak pernah. Wala abasa fi wajhi, enggak pernah sedikit pun mukanya marah, bermuka masam kepada saya. Subhanallah. Ya. Sallallahu ala Muhammad. Ini Sayyidina Anas bin Malik. Ini
gambaran buat kita. Pelajaran satu yang pertama, yang namanya urusan anak itu nomor satu urusan orang tua. Allah berfirman, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka rabbayani, mendidikku. Penting nih. Jadi tugasnya seorang orang tua ya adalah mendidik seorang anak. Robba yurabbi tarbiyah ya. Kalau di UIN ada fakultas namanya fakultas apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu maknanya pendidikan. Ini tugas orang tua. Nah, manakala nanti orang tua nih ngelihat anak sudah mulai dewasa, lalu orang tua tersebut ngajak kepada seorang guru, nanti orang tua menyerahkan urusan tarbiyahnya kepada seorang guru. Ini kayak Ibnu Abbas, kayak Anas bin Malik. Ya Rasulullah, ini anak saya, khidmat kepada engkau. Itu yang dinamakan penyerahan. Jadi kalau seorang orang tua sudah nyerahin anaknya kepada seorang guru, maka bagaimana urusannya tergantung seorang guru. Nggak lagi orang tua. Urusan dia mau kemana, mau belajar di mana, gimana itu tergantung guru. Karena sudah ada sifat penyerahan. Nah, ketika penyerahan itu sudah disematkan kepada seorang guru, maka sang murid sudah lagi di bawah asuhan guru dan barokah ilmu insya Allah. Makanya kalau kita melihatnya banyak kiai-kiai yang alim yang besar itu pasti ngerjain ini. Pasti belajarnya diserahin sama orang tua. Dan orang-orang yang gagal belajar karena tidak diserahkan sama orang tua. Ada kunci sukses seorang santri 3. Tulis yang pertama, kuncinya adalah guru yang ikhlas. Guru yang ikhlas. Besarnya suatu pondok, alimnya seorang murid, ya, cerdasnya seorang pelajar tergantung keikhlasan guru. Makanya sekarang guru-guru makmur-makmur banget yang bagian PNS. Tunjangan ini, sertifikasi, gaji ini, gaji itu tuh. Tapi yang unik, udah dikasih kemudahan, kelebihan, yang dipikirin gaji doang. Yang dipikirin dunia. Padahal udah dikasih tuh mudah. Lain sama ustad, lain sama ustad, ya. Lain sama kiai, lain sama guru. Ada gak kiai ngajar dapat sertifikasi di sini? Ustad ngajar gitu kali dapat jaminan? Enggak. Tapi kita berusaha bagaimana kita menjadi orang yang zuhud. Pokoknya datang jangan lapar, pulang kalau bisa kita ya nggak kenyang, agar jangan sampai kita bersandar dengan manusia. Itu bedanya guru agama kiai dengan guru madrasah. Tapi nggak semua ya. Artinya saya pernah mengalami itu ya. Jadi yang dibahas bukan masalah ilmu, bukan masalah pengajaran, tapi masalah fulus. Ini yang bikin para murid di sekolah kurang barokah ini, karena gurunya kurang ikhlas. Mahfum di sini. Yang kedua, orang tua yang bersungguh-sungguh membiayai dan meridhoi anaknya itu. Dua tugasnya, biayain, ridhoin, lepas sudah. Ya. Bagaimana guru aja udah. Kadang-kadang kalau sekarang orang tuanya masih ngarep juga. Dilepas ke kiai, kiai nanti anak saya suruh ini, izin dulu daripada kiainya, daripada gurunya. Jangan main narik-narik aja, ini kan anak saya. Nah ini nggak berkah ini. Maka ada seorang ulama, alim besar. Ini kata emaknya, ini seorang ulama belajar lama di luar, terus pulang ke rumah. Kata emaknya, Tom, lu kan udah wakafin. Jadi ada anak diwakafin buat agama tuh, luar biasa, subhanallah. Makanya punya anak yang banyak dikit Pak. Jadi ada yang buat agama, ada yang buat dunia, ada yang diwakafin di masjid, wakafin gitu ya, yakin wakafin masjid tuh. Diwakafin tuh biar buat agama. Tadi nggak punya harta,
nggak punya kekayaan, udah dah punya anak, gua bagi anak aja dah. Rasulullah tuh subhanallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, Ja'at bi Ummu Sulaim ila Rasulillah. Nah nih, dalam riwayat, aku diajak ya, oleh ibuku menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka berkata ibuku, ya Rasulullah, hadza Unes ibni. Ya, Unes ini panggilan kesayangan. Ya. Jadi boleh saja seorang orang tua manggil nama anak enggak sama dengan namanya. Contoh misalnya, dulu saya dipanggil sama orang tua saya Aid dulu, ya Aid. Ya, Aid bener Aid. Kan Faris, karena nggak bisa ngomong Faris jadi panggilnya Aid gitu. Nah, itu orang tuh boleh Aid sini Aid gitu. Kalau punya anak namanya Yusuf panggilnya apa? Yusuf. Kalau punya anak namanya Thohir panggilnya apa? Thohir. Itu boleh saja ya panggilan kesayangan. Sama kayak emaknya Ummu Sulaim, emaknya Anas bin Malik manggil Anas Unais. Anas kecil. Hasan besar. Hasan kecil namanya apa? Husain. Jadi Husain itu maknanya apa? Hasan kecil. Hasan besar, Husain kecil. Salman besar, kecilnya Sulaiman. Ya. Hamid besarnya, kecilnya Humaid. Itu orang Arab begitu tuh. Itu namanya tasbir ya. Namanya apa? Tasbir, bentuk panggilan kecil. Ya Rasulullah, ini anak saya Anas ya, namanya Anas. Ataituka bihi yakhdumu. Aku datang kepadamu ini menyerahkan si Anas agar bisa membantu engkau. Nah, ini yang unik, Rasulullah mengucapkan ini kalimat. Apa yang Rasul ucapkan? Allahumma akthir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakin dia hartanya dan anaknya. Anak kecil nih, 8 tahun ya Rasulullah, ya Allah, banyakin harta dan banyakin anak. Dalam riwayat yang lain, wa atil hayatahu, panjangin umurnya. Makanya subhanallah, wallahi kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, demi Allah, sungguh saya punya harta sangat banyak. Habis didoain sama siapa? Rasulullah. Wa inna waladi, dan saya punya anak. Wa walada waladi, dan anaknya anak saya. Yata'aduna ala nahwi min mi'atil yaum. Saya punya anak dan cucu total semua ada 100 lebih. Dalam riwayat 129 keluarga besar. Kalau di sini nih misalnya ada Haji Toing gitu, punya anak 3, Ucup, Udin sama apa lah, sama Asrul atau bertiga tuh. Dia punya anak paling berapa anaknya kan? Ini dari kakek, anak, cucu ada 129. Banyak apa sedikit? Ini kira-kira biangnya atau apa banyak nih? Yang kita tanya biangnya deh. Di tempat kita ada ya namanya Haji Abdul Wahab. Itu punya bini 2. Dari 2 itu punya anak kurang lebih 28 kalau nggak salah. Itu anaknya kita lupa ya. Yang mana nih? Mesti yang mana? Ada Habib yang terkenal, Habib Masyhur, punya bini 4. Dari masing-masing cabang ada 10. Itu nggak usah bikin majlis, nggak usah ngundang orang gitu. Biar keluarga dulu dah. Jadi majlis taklim udah tuh. Yang unik itu kadang suka lupa. Lu siapa? Itu lu siapa? Saking banyaknya anak tuh ya. Mungkin dinomorin kan, nomor pakai nomor balanya 1, 2, 30. Yang pertama itu ya, hartanya banyak. Saking banyaknya harta, orang normal kalau panen setahun sekali. Anas bin Malik panen setahun 2 kali. Yang kedua, anaknya 129. Yang ketiga, umurnya paling panjang di antara sahabat yang lain. Meninggal paling akhir, Anas bin Malik. Berkah doanya Rasulullah. Makanya ini kita Pak, jangan lupa kalau kita punya anak, ajak orang soleh, ajak ke kiai, ajak ke para habaib, datang tenteng anak kita Pak.
Kiai didoain anak saya, entar didoain di usaha. Ya. Saya punya sepupu istri saya, alhamdulillah, hujan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga jadi hujan yang manfaat. Diajak tuh ke tempat Habib Umar bin Khattab. Itu mah diusap palanya doang gitu. Jadi ustaz. Itu diusap palanya jadi apa? Jadi ustaz. Ini yang penting ya. Jadi kalau kita pengen punya anak soleh, caranya deketin sama orang soleh. Ajak ke kiai, ajak ke habaib, serahin, diserahin. Ustaznya anak saya izinin ngaji sama antum ya. Kalau bandel-bandel dicentil nggak apa-apa. Nakal dipukul nggak apa-apa. Nah, tapi beda sama orang sekarang nyekolahin anak ke sekolah diserahin, pulang nangis, ditanya ngapa nangis, dijewer sama ustaz. Yang mana ustaznya? Gua aja nggak pernah jewer anak gua, dia lagi jewer. Dan begini kata bakal berkah. Saya mau tanya, mungkin nggak ustaz jewer kalau muridnya nggak salah? Mungkin nggak ngejewer kalau muridnya nggak bandel? Makanya Badur ini masih turunan, mungkin turunan abahnya kali dulu gitu. Waruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Anas, Nabi punya panggilan khusus buat Sayyidina Anas. Apa panggilannya? Ya dal udunain, wahai yang punya dua kuping. Ya dal udunain. Ini panggilannya Rasul buat siapa dong? Buat Anas. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussu bi ba'dil ilm. Dan Nabi ini ngajarin ilmu khusus buat Sayyidina Anas. Ngajarin ilmu khusus. Jadi kalau kita Pak yang namanya pengen nyari ilmu, lewat ta'lim bisa, ngaji bisa. Cuma ada yang lebih khusus, yang itu jadi pembantunya, pelayannya guru-guru. Jadi pembantu, jadi pelayannya guru-guru. Ntar alokasi ilmu khusus itu lewat guru kita. Nah ini Sayyidina Anas pernah cerita, saya nggak pernah khawatir punya anak, punya cucu banyak, saya nggak khawatir karena saya diijazahkan, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW satu surat yang kalau kita baca cukup semua urusan dunia kita. Apa itu surat? Apa yang dibaca cukup semua urusan dunia? Suratul Waqi'ah. Surat Waqi'ah. Gitu. Amalin ini. Baca tiap hari. Makanya dalam kitab Khulasath dianjurkan baca Waqi'ah, baca as. Mau kelar urusan dunia, baca Waqi'ah. Sampai ada seorang pelacur datang ke Kiai, Kiai doain bagi aneh amalan dong. Buat apa? Ini biar aneh lancar rezeki. Masya Allah, pelacur biar lancar. Ini Kiai Masya Allah ya kelas, gak pernah pandang bulu, gak pernah pandang sebelah mata. Oh gitu, kamu mau lancar dagangan kamu, silakan amalkan baca surat Al-Waqi'ah. Dibaca tuh pakai SK, dibaca Iza waqa'atil waqi'ah, Masya Allah sampai habis. Kemudian datang lagi seminggu berikutnya, Kiai belum lancar juga ini rezeki. Oh, kamu sholat gak? Ya kadang-kadang. Dan sekarang sholat, bacanya habis sholat zuhur baca, salat asar baca. Pokoknya kalau bisa tiap waktu baca. Oh gitu Kiai, siap laksanakan, di jalan ini baca. Pas lagi jalan itu, dijalanin sholat 5 waktu dengan baca Waqi'ah, Allah kasih hidayah dulu. Allah kasih hidayah. Sehingga yang tadinya dia pengen maksiat, tiba-tiba Allah kasih nur, nggak lagi pengen jadi PSK. Tuh, jangan remehin orang. Jadi penting nih amalan tadi ya, surat apa tuh? Waqi'ah. Nah, diriwayatkan nama Sayyidina Anas, suatu hari baginda Rasulullah SAW itu kalau pakai cincin itu selalu dibuka kalau masuk WC. Jadi kebiasaan Rasul kalau masuk WC cincinnya diapain? Dibuka. Ini para jamaahnya. Cuman bedanya gini, kalau cincinnya Rasul itu bertuliskan Allah Rasul Muhammad. Kenapa dicopot? Karena ada tulisan Allah Rasul Muhammad, yang dipakai Rasul untuk stempel. Kan Rasul nggak bisa nulis. Jadi Rasul kalau mau stempel gimana? Pakai
Dan Sayyidina Anas melihat Rasul punya cincin bertuliskan Allah Rasul Muhammad, Sayyidina Anas pun pengen punya cincin ada tulisannya. Akhirnya dibikin juga nih. Sama beliau ditulislah ya Anas Asad Robit. Anas si singa yang gahar. Oh, insyaallah tuh. Jadi Anas Asadun. Anas adalah seekor singa. Jadi kalau dia ngelihat cincinnya, wah bisa jadi singa kali itu ya. Dulu saya pernah tuh dikasih sama teman saya, dulu masih zaman sekolah. Yang lo pakai nih, cincin ada di siangnya. Lu kalau pakai ntar lo kayak singa, begitu gede. Masa sih, coba saya pakai. Yang unik, waktu itu LDK, ya di sekolah di acara LDK, itu saya ngomelin orang sampai pengen pingsan. Padahal nggak diomelin parah, cuma ada yang ngeliat saya doang langsung takut. Dia bilang baru sirik juga gitu, coba aja lah. Ngerinya menyandarkan kekuatan kepada benda. Yang namanya kekuatan datang dari siapa? Sampai kalau kita nyolong tongkat Nabi Musa, kita colong, kita lempar jadi ular kan? Nah, karena yang bikin berubah jadi ular kan? Makanya jangan percaya sama benda-benda. Jadi tongkat Nabi Musa sakti bukan karena tongkatnya, karena Allah izinkan itu bisa berubah. Sama cincin itu juga. Para jamaah yang merasa cincin ada kekuatan di sini, saya pegang ketukaran sama cincin saya. Itu jangan sampai naudzubillah, itu syirik itu. Ya. Meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah, syirik. Ya. Ada orang ketika jalan dia dulu dikasih isim, ada tuh isim fi'il huruf ya. Dikasih amalan. Kalau kita wapak dah biar ganteng gitu kata orang. Suatu hari di jalan. Kalau kemudian ketika di jalan, bukan buat ganteng bukan. Biar selamat aman dari polisi gitu. Hilang. Suatu jalan ditilang. Terus lewat tuh polisi nggak kena tilangan. Wah berkah, wafat nih gue lewat nih. Pas dibuka dompetnya kagak ada wafatnya. Ternyata ketinggalan di mana? Di rumah. Akhirnya dia yakin bahwasanya tanpa wafat pun kita bisa selamat asal yakin sampai. Nah ini ya tulisannya tadi apa? Anas Asad Robin. Nah makanya ditaruh. Nabi kita Muhammad SAW itu punya cincin dua. Ada cincin yang tertuliskan nama tadi stempel. Ada riwayat lain mengatakan cincinnya batu api. Jadi yang teman-teman pakai batu cincin, Rasul pakai batu cincin juga. Ya cuman bedanya batu yang dipakai sama Rasulullah itu ya adalah semata-mata perhiasan saja. Tuh. Kalau kita kan kadang-kadang ajak pamer kan tuh batu gede-gede banget dan pandan gitu. Kalau begini panjang banget segini, daripada pakai seluruh jari kan susah makan nasi padang kan ya? Bener kan? Keindahan cakapnya orang pakai cincin atu di tangan, cakep tuh. Ya, atu kayak saya tuh, begini tuh. Kalau mau bilang, endegan, tegak, anda bisa gitu. Cakepnya pakai atu, ya. Dikelingking kalau nggak jadi manis. Coba kalau pakai banyak, jelek. Ada tuh yang di YouTube tuh ya. Pakai cincin semua astagfirullah. Kagak ada cakep-cakepnya. Emang kelihatan ganteng, kagak. Ya, bener gak? Wah tasnya gini, tasnya Gucci. Salah. Ya Allah. Nah ini ya adab. Jadi adab diantaranya tadi kalau kita masuk WC kalau bisa copotin cincin. Yang kedua kalau kita sholat cincin kalau bisa balik mungkin batunya balik. Sunnah kalau sholat kalau doa batu dibalik begini. Ada orang sholat begini. Ada batu di sini. 5. Ternyata dilihat tetangganya, oh banyakkan lagi dia beli. Kalah saing dia. Makanya biar nggak riak begini tuh. Ada kelihatan tuh. Batunya batu apa? Pas sholat tahiyat begini tuh. Ada kelihatan tangannya gimana kan? Coba kalau tangan kita begini tuh. Pakainya belah kiri lagi begini kan. Yang sebelah kanan lihat kan? Habis
habis assalamualaikum, bagus juga tuh. Belum doa, belum istighfar, langsung nanyain batu. Alhamdulillah. Apa kata Sayyidina Anas, Rasulullah SAW kalau masuk WC baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada dua bacaan. Ada yang bacanya khubuthi pakai doma, khubuthi, ada yang baca khubthi. Dikatakan dalam riwayat ya, dari apa? Riwayat Sahihain ya, bahwasanya ada dua bacaan. Nah, Imam Nawawi mengatakan yuqalu al-khubuth bil ba wa bisukuniha. Bisa dibaca dengan doma, bisa dibaca dengan sukun. Wa la yasihu qawlu man ankara al-iskan, dan tidak benar kalau ada orang yang mengingkari bacaan sukun. Ini masalah harokat penting juga. Ya. Kalau tadi itu ya, orang yang cinta sama Nabi pasti ngikutin Nabi, pasti. Nabi pakai baju putih, dia beli baju putih. Nabi kalau Jumat pakai baju putih, serba putih, dibeli yang serba putih. Itu kalau orang kita pasti mengikuti. Termasuk masalah cincin tadi, Sayyidina Anas. Ya. Sayyidina Anas pakai cincin, pakai tulisan. Kenapa ada tulisannya? Karena Rasul cincinnya ada tulisannya. Termasuk masalah doa. Jadi jangan sampai kita baca doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Husna ini nggak sama dengan bacaan Rasulullah. Rasul bacanya husni. Ya, jadi yang baca husna salah. Ini kan domir nahnu, bukan husni, itu nunnya nun asli. Husn ya hasan, maknanya baik. Jadi sampai doa kalau bisa jangan menyelisihi doanya Nabi. Sampai ada orang doa ya, itu dibaca benar-benar ya mirip ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhul wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ini kata Imam Nawawi dalam kitab Adhkar, nanti di bab yang terakhir. Kalau orang doa lagi bareng-bareng tapi pakai dhamir ana, itu pengkhianat namanya. Karena doa bareng-bareng tapi mintanya buat sendiri. Ya Allah, berikanlah rezeki buat saya semuanya, amin. Lah dia nggak dapat ini. Nah, jadi kalaupun kita mesti ganti, cukup ganti dom. Jadi kalau ganti redaksi nggak boleh khubsi. Contoh, ya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada yang baca suhtika. Boleh baca sakhatika, boleh baca suhtika. Kayak besok nih, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Nah, ada yang baca ramadana, ada yang baca Yang lagi bagus yang mana Ustaz? Ramadoni. Boleh nggak Ramadana? Boleh, tapi jangan Maradona gitu ya. Nggak boleh. Dalam riwayat yang lain disebutkan pakai Bismillah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi demikian. Nah ini kata ulama kalau buang hajatnya masuk ke tempat. Dan buang hajat dua, di tempat khusus ame di lapangan. Dan Nabi kita Muhammad SAW yang perlu kita tahu itu nggak punya WC. Nabi nggak punya WC. Dalam artian nggak punya tempat khusus buat buang hajat. Kalau kita kan ada, tiap rumah pasti ada kan. Dalam tiap kamar ada. Nabi nggak pernah. Dan adab yang digunakan ini berlaku kalau kita itu masuk ke area khusus ya. Baik berbentuk ruangan atau enggak. Pokoknya masuk area itu tempat buang hajat, baca doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa sih makna khubus? Khubus ini maknanya jin laki-laki. Ya, khubus. Wal khaba'ith jin perempuan. Kita berlindung masuk WC jangan sampai kena gangguan jin laki, jin lanang sama jin waduh. Ada dalam kitab yang pernah saya baca, di antara sebab kenapa banyak perempuan diganggu itu gara-gara suka ngaca dalam keadaan tak berbusana ya.
Jadi para ibu-ibu nih lebih ditekankan lagi kalau pengen buka baju nih baca riwayatnya ya Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa. Itu aurat kita ketutup sama jin. Kalau kita nggak baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwa, pas buka baju jin lihat, jin naksir sama kita. Ribut lah sama suami dia hari. Kenapa itu? Gara-gara didemenin sama jin. Makanya masuk WC baca itu. Dan kalau bisa adabnya kata Imam Ghazali dalam keadaan pakai penutup kepala, pakai peci. Jadi kalau ke WC pakai apa? Pakai peci. Pakai anduk, apapun itu ya. Mau anduk, mau baju, kita punya kaos nih, buka dah kita pasang di sini. Asal jangan kolor aja, jangan kolor di sini. Wah nggak ada apa-apa dulu. Pakai kolor, pakai CD gitu, sini tidak mau bilang benar itu. Nggak apik, bukan tempat. Yang kedua apa tadi? Pakai sandal. Nah, ini usahain. Gangguan jin di WC itu bisa masuk lewat dua arah, atas bawah. Makanya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kalau bisa tuh pakai apa tuh? Penutup kepala dan alas kaki. Atas buat menjaga dari gangguan jin, bawah menjaga dari najis. Ini usahakan ya, kalau di rumah kita ada sendal di kamar mandi. Ada orang saking mengamalkannya itu sendal dari putih hijau sampai hitam hijau. Atas hitam betul, udah lumut semua tuh. Udah berlumut semua tuh. Makanya saya ganti sendalnya di rumah udah warnanya hitam aja. Habis kalau putih dari putih apa yang ingin hitam tuh saking nggak diganti-ganti gitu. Udah kotor banget. Nah, pakai itu. Ciri seorang muslim yang baik adalah mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Dalam riwayat dalam sebuah kisah ada seorang ulama yang khutbah. Tiap Jumat khutbahnya itu mulu. Itu lagi khutbahnya sampai pengurus protes. Syekh, antum khutbah nggak ada yang lain apa? Nah itu lagi. Apa kata tuh gurunya? Iya bu khutbah itu belum ngamalin yang kemarin. Kita kan kadang begitu ngaji ya. Ngaji atuh lewat kagak diamalin. Ngaji atuh lewat gak diamalin. Harusnya diamalin. Simpel aja. Apa susahnya sih beristilah selalu buat di kamar mandi? Apa susahnya kita pakai penutup kepala di kamar mandi? Apa susahnya masuk kaki kiri ke kamar mandi? Apa susahnya baca doa masuk kamar? Semua gampang, tinggal satu nih. Kalau saya mau tanya, dalam berwudu susah atau gampang? Susah. Tapi kalau orang punya niat yang benar, gampang. Sholat malam susah atau gampang? Susah. Apalagi pulangnya malam. Tapi kalau punya niat, gampang. Nah makanya ini ya diajarkan kita sama Imam Nawawi itu ya. Kalau masuk kamar mandi baca doa. Nah ada dalam kitab Imam Al-Ghazali dan juga disebutkan di sini doa yang lain, Allahumma inni a'udzubika minar rijsi an-nijsi al-khabithil mukhbis asy-syaithanir rajim. Ini doa lain. Jadi kalau kita belajar Al-Azkar nanti nih, ini kita diajarin beragam zikirnya Rasulullah. Jadi para jamaah katanya kalau orang NU itu doa iftitahnya Allahu Akbar kabira. Katanya orang Muhammadiyah iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Saya bilang siapa yang ngotak-ngotakin begitu? NU kayak Muhammadiyah kayak yang namanya doa iftitah ngikutin Rasul. Emang yang ngarang iftitah orang NU? Udah bukan. Ya, jadi ada murid saya protes, Ustaz, saya di kampus saya di Muhammadiyah masa disuruhnya Allahumma ba'id baini? Kan saya nggak hafal. Itu Allahumma ba'id baini itu iftitahnya Rasulullah. Allahu Akbar kabira iftitahnya Rasulullah. Dua-duanya sama-sama dari Rasul. Bedanya apa Ustaz? Nah bedanya apa nih? Kalau Rasul sholat malam ya kan lama tuh bacanya Allahu Akbar kabira. Panjang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika
Nah maka sebagiannya, maka ketika sholat yang ringan, Rasul bacanya Allahumma ba'id baini wa baina qadam, karena lebih pendek redaksinya begitu. Walaupun nggak mesti, yang mana aja boleh. Apalagi di antara adab kita masuk kamar mandi, jangan ngeliatin kotoran, jangan ngeliatin kotoran. Illa lihajatin, kecuali adanya hajat. Karena ada dampak nanti. Lalu kemudian tidak boleh ngobrol, nggak boleh ngomong di kamar mandi. Illa lihajatin, kecuali kalau ada hajat. Nah ini kalau ini di kamar mandi. Nah ini ada pertanyaan Ustaz, kalau kita di WC kita ngadep kiblat boleh nggak? Simpelnya WC ngadep kiblat boleh. Loh kok boleh? Karena beda antara orang yang di kamar mandi sama yang di luar kamar mandi. Yang di kamar mandi mau kita kencing ngadep kiblat nggak apa-apa. Secara hukum fikih, hukum apa? Bahkan nih ada jamban berstandar SNI, jamban. Itu standar jamban SNI itu adalah 3 hasta. 1, 2, 3. Yang kalau kita jongkok kepala kita nggak kelihatan. Itu namanya jamban standar SNI. Masih jamban nggak sih? Nggak ada. Di tempat saya masih ada. Kalau kangen mana aja bro? Sekarang kita kali kan enak ya. Jamban enak banget. Ada pinggir kali lagi. Ya. Kalau dulu di Gempang udah nggak ada sekarang. Kalau di kali masih ada. Itu dibongkar sama PPSU. Besok bikin lagi. Emang katanya gini, kok dibikin lagi kurang khusuk berak di WC gitu katanya. Kalau di zaman khusuk ada rokok. Emang nikmat banget ya. Nah itu standarnya gitu. Kalau kita punya jamban, kalau tingginya masih segini nih, kalau kita jongkok kelihatan kepala kita ngadep kiblat nggak boleh. Tapi kalau jambannya tinggi, nutupin kepala kita ngadep kiblat pasti boleh. Apalagi di kamar. Jadi kita nggak usah repot-repot kalau punya WC di rumah ngadep kiblat nggak pakai. Menurut ulama ingat ya, bukan menurut ulama tasawuf. Kalau menurut ulama tasawuf, jangankan begitu, antum di masjid selonjoran kaki udah suul adab sama Allah. Di rumah Allah selonjoran begitu kan. Masing-masing ya, masing-masing. Kalau tasawuf memang lebih tinggi, cuman memang nggak wajib. Nah, adapun yang terakhir, adapun adab kita buang hajat di luar, di dalam lapangan. Satu yang pertama jangan ngadep kiblat atau belakang kiblat. Yang kedua, jangan ngadep matahari atau belakangnya matahari. Yang ketiga, jangan buang hajat di sembarang tempat. Yang keempat, jangan kencing atau buang hajat di tempat angin yang bertiup. Kencing ini kita ada angin kencang banget. Kembali ke kita. Kembali ke kita itu. Ada lagi ya, lagi buang hajat karena memang ini kenceng anginnya, akhirnya kemana-mana tuh najisnya. Yang kelima, jangan buang hajat di lubang. Kenapa? Maskanul jin, ya, maskanul hayawan. Kalau lubang dikencingin jangan. Apalagi di celah-celah tanah tuh. Kalau kita ada kebun, ada celah-celah tanah tuh tempat tinggal jin di situ. Jangan di situ. Kemudian jangan buang hajat di air yang tenang. Empang itu jangan. Nah kata ulama kalau ngempang itu siang orang mancing, malam tempat tinggal jin. Itu khusus malam. Makanya yang mancing malam-malam saya yakin dia masih golongan. Nah kan malam tempat jin itu. Di malam kalau mancing masih yang ngaji gitu di malam, sampai sahur itu. Ada gak yang begitu? Di sini nggak ada soal gitu. Mancing boleh, bahkan harus melatih konsentrasi. Kalau antum pengen melatih konsentrasi sholat, mancing khusyuk gitu. Buat tasbih dah. Jadi bukan masalah mancingnya, kadang-kadang nggak kenal waktu. Ada seorang habaib mancing. Nah, habaib mancing, terus mancing dapat dibakar ikan. Habis dibakar, dimakan ikan setengah dari ikannya udah berbentuk tulang, dilempar ke empang hidup lagi. Kita keramat empang boleh. Makanya namanya keramat empang karena dulu banyak apa tuh? Empang. Ada empang 3 gitu ya.
Dan juga jangan buang hajat di bawah di tempat orang neduh. Ya. Kalau di dulu tempat pohon beringin tuh, biasa pohon beringin itu jangan di situ. Yang kaya jangan buang hajat di tempat di bawah pohon yang berbuah, karena khawatir buahnya jatuh nanti nimpa kotoran najis. Ya. Wallahu a'lam. Sampai sini dah pembahasan kita, insyaallah lebih lagi pada pertemuan yang akan Allah. Mungkin ada pertanyaan sampai sini, satu dua pertanyaan. Nah, ya, member.